Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, merupakan ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diperkenankannya untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa mandi sendiri. Tapi ingat, suatu saat nanti kita akan dimandikan orang lain. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa jalan sendiri. Tapi ingat, suatu saat nanti kita akan diperjalankan orang lain. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa sholat sendiri. Tapi ingat, suatu saat nanti kita akan disolatkan orang lain. Jadi selagi nyawa masih ada, selagi Allah masih memberikan kesempatan, mari kita gunakan hidup ini untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat senada salam sama-sama kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Khatib selalu tak bosan mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, berbekallah kamu kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul yang ditetapkan MDI pada hari ini adalah korelasi iman dengan amal, hubungan iman dan amal. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Ungkapan iman, amanu dan amal dalam Al-Qur'an itu sangat banyak disebutkan. Kalau kita lihat dulu, iman adalah tasdiqum bil qalbi, kita yakini dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan kita ucapkan dengan lidah kita, wa fa'alun bil arkan, dan kita amalkan dengan anggota badan. Amal pula adalah suatu pekerjaan yang ketika dibagi menjadi dua, amal saleh, perbuatan yang baik, amal thaleh, perbuatan yang jahat. Sehingga ketika kita bicara iman dan amal, itu adalah saling memerlukan. Ketika iman tanpa amal, itu bermakna sia-sia. Dan ketika amal tanpa iman, itu pun sia-sia. Kita banyak berbuat amal baik, perbuatan baik, kita bersedekah, kita berinfak, kita bantu orang-orang yang memerlukan, tapi rupanya iman kosong, bermakna juga sia-sia. Disinilah diperlukannya iman ada, amal ada.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam ayat lain disebutkan, man amila shalihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari seorang laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan perbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Maka ketika kita iman ada, amal ada, disitulah nanti kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya kita ingin hidup diperbaiki, katanya semua masalah ingin kita hindari. Anak ikut kata kita, istri ikut kata kita, tetapi rupanya yang satu ini kita abaikan, iman, amal kosong, maka bagaimana Allah akan memudahkan hidup kita? Disitulah korelasi yang pertama, iman dan amal, yaitunya amal soleh tersebut menyempurnakan iman kita. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, banyak hadis yang beriringan dengan amal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu. Itu amal, iman dan amal. Kita muliakan tamu, itu bagian daripada amal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, muliakan tetangga kita, beriringan iman dan amal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam. Ini pun sebetulnya diamnya kita adalah sebetulnya amal soleh bagi kita. Dalam hadis lain Nabi sebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, hatta yuhibba li akhi, sehingga ia menyayangi saudaranya, ma yuhibba li nafsi, sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. Kita sayang sama saudara kita, kita cinta kepada saudara kita sesama dengan iman, maka itu sebetulnya amal soleh juga bagi kita. Mudah kita untuk mencari amal, mudah kita untuk mencari pahala. Kalau kita ibaratkan, ada yang bertanya, ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Jadi amal tadi masuk ke mana? Jawabannya adalah kita lihat dulu, ibadah mahdhah itu apa pengertiannya? Ibadah mahdhah adalah sesuatu yang ada ritualnya, sesuatu yang ada tata caranya, sesuatu yang ada manasiknya. Seperti sholat ada tata caranya, puasa ada tata caranya, ada bukanya, ada sahurnya, haji apalagi. Itu yang ibadah mahdhah. Kalau yang kedua ibadah ghairu mahdhah adalah sesuatu perkara, sesuatu amal yang tidak ada ritualnya, yang tidak ada tata caranya. Bermakna seperti kita buang duri di jalan, itu tidak ada tata caranya. Tidak ada orang mengajarkan kita bagaimana membuang duri di jalan. Langsung saja kita buang. Itulah ibadah ghairu mahdhah. Banyak kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kita nasihati orang lain, kita nasihati anak istri kita. Itu semua adalah ibadah ghairu mahdhah. Dan semua tadi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah adalah sebetulnya sudah masuk dalam amal soleh, amal yang sangat baik. Dan ketika kita bicara amal soleh, amal yang jahat, maka kita ingat sebuah data dari Eropa bahwa katanya Indonesia tahun 2045 nanti, yang mana Indonesia akan masuk Indonesia emas usianya, Indonesia akan menjadi salah satu negara besar dengan usia produktif. Bayangkan, negara-negara di Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, itu warganya sendiri itu sangat sedikit. Kenapa mereka banyak? Karena didatangkan dari negara lain, imigran. Bahkan orang-orang Eropa itu banyak yang mereka tidak mau nikah, tidak mau kawin. Kenapa?
Karena mereka lebih suka dengan free sex, lebih suka dengan yang tidak menikah, lebih suka dengan haram-haram. Makanya orang Eropa itu banyak, mereka nanti pada 20 tahun akan datang lagi, mereka semakin tertinggal dari usia produktif. Dan kenapa Indonesia dikatakan usia produktif? Karena kita banyak didominasi oleh Islam dan ada di dalamnya anjuran menikah. Kalau menikah bermakna kita akan semakin berkembang dan kita akan banyak yang usia produktif waktu itu. Yang jadi pertanyaan adalah, walaupun kita pada saat itu usia produktif, apakah orang-orang pada saat itu kita penuh dengan amal soleh? Apakah kita waktu itu penuh dengan iman dan amal soleh? Walaupun kita usia produktif kata orang barat, tapi kita jauh daripada Allah. Walaupun kita usia produktif, tapi kita tidak beriman kepada Allah. Kita tidak tahu cara solat, kita tidak tahu cara untuk beribadah. Tidak ada gunanya usia produktif yang orang barat katakan. Usia yang produktif adalah mereka yang kenal Allah, mereka yang tahu salat, mereka yang tahu cara menghargai orang lain, mereka yang tahu baca Al-Quran, mereka yang tahu bagaimana cara memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu juga adalah bagian dari amal soleh. Maka korelasi yang pertama antara iman dengan amal tadi adalah amal soleh menyempurnakan iman kita. Jangan katakan kita beriman kalau rupanya kita tidak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan kepada diri, sudah berapa amal soleh, sudah berapa perbuatan baik yang kita hadirkan untuk diri kita, untuk kemaslahatan diri kita, untuk di akhirat nanti. Kalau rupanya masih sedikit, ayo, hari ini kita masih belum terlambat. Sebelum ajal datang menjemput, selagi Allah masih meletakkan nyawa di badan kita, bermakna kesempatan untuk menyempurnakan iman kita masih ada. Dan hubungan yang kedua iman dengan amal adalah amal soleh tidak akan berarti kalau iman tidak ada. Maka seperti yang khatib contohkan di awal khutbah tadi, walaupun kita bersedekah banyak, berbuat baik kepada orang lain, membuat satu masjid, membuat satu sekolah, tapi kita tidak solat, kita tidak berzakat, kita tidak baca Al-Quran, kita tidak puasa, maka amal soleh yang kita buat tadi adalah kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iman tadi hilang dalam dada kita. Maka sebaiknya hadirin muslimin yang berbahagia, bahwa iman ini harus kita tanamkan dan amal soleh kita perbanyak. Ingat, ayah yang soleh, ayah yang beriman tidak pernah menurunkan iman kepada anaknya. Mari juga kita didik anak dan keluarga kita. Jangan kita sendiri. Kita ibda' binafsi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ajak keluarga kita, kita ajak tetangga kita ajak saudara mara kita. Mari kita perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan perbuatan-perbuatan baik yang bernilaikan pahala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya nanti iman kita semakin terpupuk, iman kita semakin bertambah, dan surga Allah layak untuk kita. Hendaknya sebagai kesimpulan, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa memperbanyak amal soleh kita bisa memperbanyak perbuatan-perbuatan baik kita, apakah dari segi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah kita. Mudah-mudahan kita layak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di akhir nafas kita nanti mati dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.